Pemirsa, hari ini MPR RI menggelar sidang tahunan dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Sidang tahunan ini mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang akan membahas 3 agenda besar. Bagaimanakah jalannya sidang tahunan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta? Kami telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Fani Agnia. Fani Agnia, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa terkait pelaksanaan agenda tahunan sidang MPR RI, DPD RI dan juga DPR RI hari ini memang sudah berlangsung dan telah selesai untuk agenda pertama dan juga agenda kedua. Untuk sidang ini diketahui telah dimulai sejak pagi tadi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan ada istirahat terlebih dahulu untuk nantinya menuju kepada agenda yang ketiga. Dan memang ini telah selesai untuk sesi 1 dan kedua ini pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi yang ditutup dengan alunan lagu-lagu daerah dan juga kesenian lainnya. Dan dapat saya informasikan bahwa memang untuk sidang tahunan kali ini dihadiri oleh sejumlah presiden dan juga wakil presiden terdahulu, yang mana ini hadir Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan ada juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-11 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, kemudian mohon maaf maksud kami dan juga turut hadir dalam agenda sidang tahunan kali ini adalah Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto yang memang hadir pada kali ini. Dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar ini mengatakan bahwa memang secara formal ini tidak diwajibkan untuk Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih hadir pada sidang tahunan, sehingga memang tidak ada undangan untuk Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari sesi pertama dan kedua tadi adalah agenda sidang tahunan MPR RI yang mana ada pidato pengantar dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan juga di dalamnya ada pidato kenegaraan Joko Widodo. Dan di agenda yang selanjutnya ini adalah sidang agenda bersama, yaitu sidang DPR RI dan juga DPD RI yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani yang menyampaikan pidato pengantar. Dan memang kalau dapat dilihat dari hasil pidato yang disampaikan, yang pertama dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo ini memang berfokus kepada persatuan dan kesatuan untuk negara Indonesia, yang mana memang untuk tahun ini juga Indonesia mengusung tema pada sidang tahunan adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Tentunya ini berkaitan juga dengan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang sudah berada di 2 tempat untuk esok hari dirayakan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan juga ada di Istana Jakarta. Nah, begitupun juga dengan isi pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani, yang memang Puan Maharani ini berfokus kepada pemberdayaan perempuan yang ada di negara Indonesia. Puan Maharani menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para perempuan, terkait juga dengan adanya berbagai sektor yang ada di Indonesia ini. Puan berharap bahwa perempuan ini tetap dapat berkolaborasi dan juga berpartisipasi untuk bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan turun langsung pada sektor-sektor yang memang ditekuninya. Dan dari sini juga Puan menghimbau agar terus memperjuangkan nilai-nilai persatuan dan juga nilai-nilai kebudayaan, karena memang dari sisi perempuan ini, perempuan juga adalah sosok perempuan yang diharapkan dapat mengukir prestasi dan juga bisa dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa Indonesia. Itu harapan dari Puan Maharani. Nah, Ayu dan juga pemirsa, kalau kita melihat juga dari pidato Presiden Joko Widodo ini, kalau di tahun ini memang berfokus kepada 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan juga kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya ini memang masih berfokus pada program-program yang masih berjalan. Sehingga di tahun ini adalah pidato terakhir Presiden Joko Widodo yang juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kira-kira topiknya apa di sidang tahunan MPR RI kali ini? Ayo. Ya, baik Fani, dalam pidato kenegaraannya poin-poin penting apa saja yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Silahkan Fani.
Ya, Ayu dan juga pemirsa terkait dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo ini memang seperti yang saya informasikan adalah berfokus kepada 10 tahun sudah Presiden Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah mempercayainya selama 10 tahun dan juga turut mendukung program-program yang telah diusung oleh kabinet dan juga oleh Presiden Joko Widodo. Ia pun sedikit juga merincikan beberapa hal yang memang sudah dikerjakan ketika masa kepemimpinannya, di antaranya Presiden Joko Widodo ini jika dilihat dari sektor-sektor ekonomi yang juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, memang Presiden Joko Widodo telah membangun sebanyak 366.000 kilometer jalan di desa, kemudian 1,9 juta meter jembatan desa. Tidak hanya itu, juga ada 50 pelabuhan dan juga bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru yang nantinya ini akan berkaitan juga dengan hilirisasi dan juga program-program dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau dari pidatonya juga tidak lupa Presiden Joko Widodo ini juga menyampaikan adanya sejumlah kartu yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk kesejahteraannya, yang mana ia mengatakan bahwa sebanyak 361 triliun anggaran untuk kartu Indonesia Sehat ini dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada 113 triliun anggaran kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun yang diusungnya. Ini dapat menggerakkan anak-anak bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikan dan juga bisa meneruskan pendidikan dengan layak. Kemudian ada 225 triliun anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun, yang mana ini dapat bermanfaat untuk keluarga khususnya menengah ke bawah dan untuk bisa meningkatkan ekonomi sekitar. Tentunya dari kartu-kartu yang telah disebutkan ini sangat terlihat bahwa memang pada kepemimpinannya Presiden Joko Widodo ini benar-benar memberikan manfaat. Terlebih juga Presiden Joko Widodo ini adalah presiden yang telah membuat ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, yang mana nantinya akan menjadi tempat upacara pertama di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ini menjadi suatu gagasan dan juga suatu perubahan yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Demikian, Ayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fani Agnia melaporkan langsung dari kawasan gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Dan selamat kembali bertugas, Fani Agnia.